Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita perhatikan, kita kembali kepada materi pokok kita, bahwa orang-orang yang dikhabarkan masuk surga nanti pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minin. Di dalam surat At-Taubah, dibuka nanti di rumah, surat 9 112. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiru bil ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, wal hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Apa kata Allah? Orang yang akan mewarisi surganya Allah nanti antara yang luasnya antara langit dan bumi. Arduas samawati wal ard. Yang luasnya antara langit dan bumi. Masya Allah. Ya, seperti apa ya luasnya? Itu satu orang loh ya. Satu orang disiapkan oleh Allah surga nanti pada hari kiamat itu luasnya. Jadi kita mau kemanapun tidak akan pernah kita merasakan puas di sana nanti. Ya Pak Bu ya. Karena luas sekali surganya Allah itu. Nah, ini hanya disediakan bagi orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah 112 adalah apa? Orang yang bertobat, orang yang betul-betul semangat ibadah, orang yang betul-betul dia ini banyak berzikir, memuji, bertahmid Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah, orang-orang yang senantiasa gemar berpuasa dan gemar untuk mencari ilmu, saihun, gemar mencari ilmu, semangat dia ngaji agar dia menjadi orang yang tambah ilmu terus. Di mana ada majelis ilmu dia datangi. Selama itu yang disampaikan hak, kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak melihat siapa yang berbicara. Masa bodoh yang bicara, yang penting apa yang disampaikan kebenaran, hak, petunjuknya jelas, dalilnya jelas, Quran dan Sunnah. Nggak mikir dari jamaah manapun, ya. Kadang-kadang ada orang ngaji, oh ini jamaah ini. Kalau nggak jamaahnya nggak mau ngaji kan ada. Itu sombong itu, sombong itu, ya hati-hati. Orang sombong itu menolak kebenaran, nggak mau menerima kebenaran dari kelompoknya. Dan termasuk orang-orang yang ruku, sujud, ahli sholat, menjaga sholatnya dan mengajak kebaikan agar orang itu senantiasa mendapatkan kebaikan, mencegah kemungkaran, jangan sampai orang berbuat maksiat, dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin adalah poin yang pertama, orang-orang mendapatkan kabar gembira surga dari kalangan orang-orang beriman, yaitu mereka adalah orang yang bertobat. Adapun orang-orang yang bertobat ini mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Yuhibbullahu taala, akan dicintai oleh Allah. Orang yang bertobat nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Ustaz? Bisa dibuka di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertobat. Betul-betul tobat ya, meninggalkan kebiasaan yang buruk, meninggalkan maksiatnya, meninggalkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Saya akan lanjutkan kisah. Pada zaman tabi'in, ini yang pertama ya, kisah. Pada zaman tabi'in ada seorang pemuda yang dia merupakan orang yang terkenal dengan kejahatannya. Luar biasa ini. Suka merampok, suka minum. Kadang-kadang dia juga kadang suka maling.
maling ke rumah-rumah ya, mencuri, merampok, mencuri, minum, badannya kekar, tegap, keras. Kalau sudah ketemu mangsanya ini nggak ampun dah. Kalau hartanya nggak diberikan, bisa-bisa dibantai. Suatu hari penjahat ini, sebelum tobat ini ya, penjahat ini dia naik ke tembok satu rumah, dia pengen melihat wanita yang ingin disukainya dia. Pernah ketemu, tahu rumahnya, kemudian dia berusaha untuk mengintip dan melihat rumahnya wanita tadi yang disenanginya. Tanpa disadari, si penjahat ini yang naik ingin melihat wanita yang ingin disukainya. Di sebelah rumah wanita tadi ada orang yang sedang ngaji, melantunkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang membaca Al-Qur'an, ketika ayatnya pas sampai ayat 16 surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Ya. Surat yang berapa? 58. Ya. Surat Al-Hadid surat 58 ayat 16. Apa kata Allah? Alam yakni lil ladzina amanu an takhshaha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apa kata Allah? Ya. Surat 57 ya. Hafal ya. Allah SWT menjelaskan di dalam ayat tersebut, ketika penjahat ini sedang naik tembok sambil dia ngendip-ngendip melihat wanita tadi, di sebelah rumah wanita tadi ada orang yang melantunkan ayat Allah bertepatan membaca surat Al-Hadid surat 57 ayat yang ke-16. Bukankah telah waktunya datang kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman, supaya hati mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat Allah. Diingatkan sama Allah lewat bacaan orang tersebut, dia mendengar sambil di atas tembok tadi dia dengarkan. Ya, dia dengarkan tadi. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk hati mereka takut mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikuti kebenaran Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada mereka. Dan jangan sekali-kali mereka menjadi orang-orang yang ahlul kitab, yang diberi kitab, kemudian telah masa yang berjalan begitu panjangnya, kemudian mereka lupa. Jadi ahlul kitab ini dikasih, Yahudi dan Nasrani dikasih kitab Taurat dan Injil, mereka sering melupakan. Mereka suka melupakan ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani ini. Kemudian mereka berbuat maksiat kepada Allah dan mengingkari ayat-ayat Allah. Jangan sampai engkau seperti mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, sehingga ketika mereka melupakan Allah dan ayat-ayatnya, hatinya menjadi keras. Bapak Ibu, orang itu kalau sudah tahan banting dengan ayat Allah, ibaratnya sudah nggak mempan dengan peringatan, nasihat, ya, petunjuk dari Allah, itu tandanya kata Allah, Pak, faqasat qulubuhum, hatinya keras, nggak mempan. Coba Bapak Ibu, hati itu kalau sudah keras, okol kayak batu itu sulit untuk dilunakkan. Ya, jadi kalau sudah keras itu sulit untuk dilunakkan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula, ya, Fudail seorang penjahat ini kemudian dia sadar, langsung mengatakan, wahai Rabb, inilah peringatan bagi diriku yang Engkau berikan kepada diriku, bahwa ini merupakan peringatan agar aku mengingat Engkau ya Allah. Turun, langsung dia menuju tempat bangunan yang tidak dipakai di situ, yang biasa dia untuk markas dia bersembunyi.
dan itu bertepatan dengan jalan umum yang setiap hari digunakan untuk dia merampok, membegal orang-orang yang melewati jalan itu. Dia bersinggah di situ, ya, sambil dia meneteskan air mata, terus bergumam dalam dirinya. Ya. Apa katanya? Celaka, celaka. Kenapa kok tidak sadar? Ini peringatan Allah. Kenapa kok nggak sadar? Saat itu pula dia mendengar ada orang berjalan ketika malam hari, kafilah atau pedagang tadi melewati jalan itu, bertepatan dekat dengan bangunan yang dimana penjahat ini juga duduk di situ. Biasanya aksinya di situ ya Pak Bu, aksinya di situ, di jalan itu. Maka di antara pedagang atau kafilah tadi berdua, ini satu mengatakan, ayo kita jalan terus. Yang satu mengatakan, jangan, kita tunggu sampai pagi, jangan kita melewati bangunan itu. Kenapa? Pasti nanti ada penjahat yang biasa untuk merampok, dan bisa-bisa kita nanti dirampok harta kita. Saat itu penjahat tadi mendengar, wahai Tuhanku, begitu besar dosa hambamu ini, malam hari aku biasa mengintip wanita, pada subuhnya aku merampok. Maka saat itu pula dia bertobat kepada Allah. Saat ini pula saya bertobat, ya Allah, saya minta ampun kepadamu ya Allah, dan saya akan beribadah di dua tanah suci, yaitu Masjidil Haram dan Madinah. Langsung dia berangkat ke Mekah dan Madinah besok harinya. Dia bertobat, memperbaiki dirinya, belajar dengan ulama-ulama besar di sana, dengan para sahabat Nabi dan yang lainnya. Sampailah suatu ketika, suatu hari terus dia belajar, bertobat, memperbaiki dirinya atas dosa-dosa yang dilakukannya. Dia menyesal. Akhirnya dia menjadi ulama besar. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, As-Saqalani dalam kitab Sahih Bukhari mengatakan apa? Dia menjadi thiqatun abidun alimun, orang yang siqah, ahli hadis, ilmu dan ahli ibadah. Dia dikenal dengan apa? Abidul Haramaini, orang yang ahli ibadah di dua Masjidil Haram, di dua tempat ibadah yang disucikan. Mana? Yaitu Masjidil Haram dan Madinah. Siapakah dia? Dia adalah Fudail bin Iyad rahimallahu azza wa jalla. Ya Bapak Ibu, Fudail bin Iyad, nanti dibuka dalam sejarah Google, kisahnya tobat Fudail bin Iyad. Masya Allah, dulunya penjahat, dulunya rampok, dulunya pencuri, ya, dulunya suka dia ini melihat wanita-wanita yang dia senangi. Setelah Allah melunakkan hatinya, membuka hatinya, dan mendapatkan cahaya hidayah Allah, dia menjadi orang yang paling baik, paling mulia di Mekah dan di Madinah. Menjadi ulama besar. Jadi Bapak Ibu, ini berkat siapa? Berkat pertolongan Allah, cintanya Allah kepada hamba yang dipilih tadi. Begitulah Bapak Ibu, kalau Allah mencintai seorang hamba yang betul-betul bertobat ya, dengan taubatan nasuha, maka dia akan digiring, diarahkan menuju tempat yang baik. Masya Allah, Fudail bin Iyad jadi ulama besar Pak. Subhanallah ya. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang baik, menjadi orang yang betul-betul diperhatikan sama Allah, dipilih sama Allah, dicintai oleh Allah, maka betul-betul kita jaga diri kita. Jangan sampai kita larut dalam kemaksiatan, suka berbuat dosa, sering meninggalkan sholat jamaah, apalagi sholat sering bolong-bolong, malas untuk ngaji, malas baca Quran, malas sholat malam, dilalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kumpul dengan orang-orang yang gak ibadah, malu kalau kumpul dengan orang-orang yang berilmu, orang yang soleh. Nah, orang seperti ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Kenapa? Wong dirinya sendiri tidak mau berubah, tidak mau hijrah. Gitu Bapak Ibu ya. Ada kisah lagi. Siapa? Orang yang membunuh 100 orang, taubatnya diterima oleh Allah. Pernah dengar kisah ini? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Shalih Utsaimin, maka dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwa konon dulu pada zaman Nabi Musa, dalam hadis Imam Bukhari ya, ini hadis sahih. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam
di suatu tempat ada orang di satu wilayah atau negeri, ada orang yang ini terkenal kejam sekali, Pak. Kejam ini. Dia nggak main-main. Kalau dia nggak suka dengan seorang tadi atau dia merasa tersakiti hatinya, dibantai, dibunuh orang tadi. Sampai suatu ketika dia sudah membunuh berapa, Pak Bu? 99 orang. Masya Allah. Membunuh berapa? 99 orang. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang rahib. Kalau sekarang itu pendeta. Orang yang mungkin dianggap berilmu di kalangan masyarakat mereka. Bertanya kepada rahib tadi. Dia minta petuah, minta petunjuk, nasihat. Pertanyaan cuma simpel. Hali taubatan, apakah saya bisa diterima taubat saya? Wa qataltu mi'ah. Saya telah membunuh 100 orang. Saya telah membunuh tis'a tis'ina. Saya telah membunuh 99 orang. Kira-kira taubat saya diterima tidak? Apa jawaban pendeta atau rahib tadi? La. Wa ma laysa laka taubah. Kamu tidak diterima, tidak ada taubat bagimu. Tuhan telah menutup taubatmu. Wah, merasa putus asa dia. Nggak diterima taubatnya. Nggak ada solusi kan? Percuma dia tobat, sikat habis juga ini orang. Jadi pendeta tadi juga, rahib tadi dibantai juga, dibunuh. Jadi berapa Pak Bu? Genap 100, membunuh mi'ah. Ya, membunuh 100 orang. Nggak main-main Pak Bu, nggih. Ini pada zaman Bani Israel. Pada zaman saat itu Nabi Musa alaihissalam dikisahkan. Maka suatu ketika dia jalan lagi menuju, dia dalam hatinya pengen tobat sebenarnya, ya. Dia coba berusaha, mungkin nanti ada sesuatu yang memberikan petunjuk bagi dirinya. Bertemu dengan seorang alim, orang yang alim, ahli ibadah luar biasa. Tanya, hali taubat, apakah saya bisa diterima taubat saya? Kenapa? Kenapa kamu taubat? Wa qataltu mi'ah, saya telah membunuh 100 orang. Apa kata seorang alim ini? Na'am. Laka taubatan, kamu masih diterima taubat kamu. Terus bagaimana caranya agar saya diterima taubat saya, karena saya sudah membunuh 100 orang, nggak main-main ini, ya, saya nggak main-main ini. Kalau kamu pengen taubat, diterima taubat kamu, coba kamu datang ke sana. Di sana ada suatu tempat yang di sana berkumpul orang-orang soleh dan ahli ibadah. Mereka ya'budullah ta'ala wa yusyriku billahi syai'an. Mereka orang-orang yang betul-betul rajin ibadah kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah. Baik kalau gitu. Orang tadi dia jalan mengikuti instruksi nasihat dari ulama tadi agar dia diterima taubatnya karena telah membunuh 100 orang. Jalan dia. Qadra ta'ala masya'a fa'ala, ketika dia berjalan menuju tempat yang akan dia tuju atas nasihat dari ulama tadi, maka dia berjalan terus menyusuri jalan tadi sambil dia ini ya mengingat Allah. Ya Allah, terima taubatku, ya Allah, terima taubatku, ya Allah, terima taubatku, ya Allah. Atas izin Allah ditakdirkan dia meninggal dunia dalam perjalanan tadi. Ketika dia meninggal dunia dalam perjalanan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat rahmat dan azab. Mengutus 2 malaikat rahmat dan azab, kemudian malaikat tadi turun. Setelah turun, maka malaikat rahmat mengatakan, mudah-mudahan dia diterima taubatnya. Dan Allah menerima taubatnya dan masukkan ke dalam surga. Apa kata malaikat azab? Tidak. Dia akan disiksa. Kenapa? Karena dia telah membunuh banyak orang. Dan dia belum sempat untuk berbuat baik. Maka ketika malaikat rahmat dan azab ini silang pendapat, berselisih, maka Allah mengutus malaikat yang ketiga sebagai hakim, memutuskan 2 malaikat tadi. Ketika malaikat yang ketiga tadi mengatakan, ya, coba kamu ukur antara tempat yang dituju untuk bertobat dengan tempat yang dia tinggalkan berbuat dosa dia. Kira-kira dekat mana? Ketika diukur, maka ternyata lebih mendekati tempat yang dituju untuk dia bertobat. Maka saat itu Allah memutuskan, masukkan dia ke dalam surga. Masukkan dia ke dalam surga atas rahmatnya Allah Subhanahu.
Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kisah luar biasa. Orang membunuh 100 orang, dosa luar biasa ya. Kira-kira kalau di sini sudah hukuman mati Pak. Tapi tidak bagi Allah. Selama dia orang yang betul-betul niat ikhlas tulus agar dia membersihkan dosa-dosanya, dia bertobat kepada Allah, memperbaiki dirinya, insya Allah Allah akan mengampuni taubatnya. Bapak Ibu pernah dengar kisah taubatnya Freddy Budiman? Pernah dengar? Seorang bandar narkoba yang penghasilannya itu luar biasa, ratusan juta bahkan miliaran. Nggih, Pak. Freddy Budiman. Dia terkena kasus ya narkoba, sabu-sabu dan yang lainnya, dan sudah malang melintang ini. Ini penghasilannya tiap bulan ini ratusan juta bahkan miliaran. Enggak main-main ini ya. Ini bandar narkoba kelas berat ini, internasional ini. Nggih. Atas izin Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia dihukum vonis hukuman mati oleh hakim. Hakim memohnis hukuman mati. Di penjara dia. Di penjara, dipindah ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu adalah penjaranya orang-orang kelas berat. Ya, kelas berat ini. Pejabat, petinggi dan sebagainya, atau kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Dipindah ke Nusa Kambangan atas izin Allah, bertemu dengan orang-orang yang soleh mungkin ya. Artinya napi-napi yang bertobat di sana sudah banyak juga. Bahkan napi-napi juga yang berilmu ya. Yang dipenjara di sana Masya Allah banyak sekali. Karena tuduhan-tuduhan yang lain. Freddy Budiman ketika dipindah ke Nusa Kambangan ternyata berubah total, luar biasa. Ya, kelihatan di TV ya. Wajahnya, senyumannya cerah. Senyum terus dia ya. Ketika diliput di media dia senyum ya, banyak berzikir pada Allah, keluar jenggotnya ya, wajahnya berseri-seri, selalu pakai baju koko, pakai baju gamis ya. Apa perkataan dia? Inilah jalan hidupku yang terakhir. Mudah-mudahan Allah meridhoiku. Masya Allah. Freddy Budiman, penjahat luar biasa, meninggal dalam kondisi insya Allah husnul khatimah. Dia sempat bertobat kepada Allah sebelum ditembak mati, sebelum dihukum mati. Itulah Pak, mantan penjahat ya, mantan penjahat. Tapi akhir kehidupannya menjadi apa? Husnul khatimah. Benar kata Rasulullah SAW, innar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah wa yuhtamu walahu bi amalin nar. Ada orang yang masa hidupnya dia melakukan suatu amal perbuatan yang baik, tapi sisa akhir kehidupannya dia berbuat maksiat kepada Allah, dia divonis oleh Allah masuk neraka. Kenapa? Di akhir kehidupannya dia maksiat kepada Allah. Banyak Pak. Dulu soleh, murtad, banyak. Dulu ahli ibadah, ketika mau mati tinggalkan ibadah, pensiun ibadahnya. Matinya su'ul khatimah. Wa inna ar-rajul la ya'malu bi amali ahli nar wa yahtamu bi amali jannah. Ada orang yang ketika masa hidupnya luar biasa jahatnya dia. Enggak kenal sholat, enggak kenal puasa, dia benci kepada orang-orang yang ahli ibadah, enggak senang dia. Tapi atas izin Allah, Allah lunakkan hatinya, dibuka hatinya, bisa menerima petunjuk Allah, dia sadar dan tobat hijrah, dan dia menemukan kehidupan dia yang bahagia dengan Islamnya dia. Dia belajar, dia ngaji, menuntut ilmu, dia meninggal dunia di akhir kehidupannya, meninggal dalam kondisi melakukan amalan penduduk surga. Masya Allah. Jadi nggak ada yang tahu Pak. Hati-hati ya. Akhir kehidupan kita nggak tahu ya. Bisa jadi hari ini kita semangat, kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita umroh, kita sedekah, kita tahajud, kita baca Quran dan masih banyak segudang amalan kebaikan. Tapi ingat, suatu ketika nanti Allah akan menguji kita. Kalau kita tidak istiqomah, kita tidak banyak berdoa, kita tidak banyak istighfar, kita tidak banyak taubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita merasa cukup dengan amal ibadah kita, dan kita menyombongkan diri, kita akan diuji oleh Allah. Iman kita lemah, maka akan terbalik. Wallahu bishawab. Nanti meninggal kita bisa menjadi su'ul khatimah. Kenapa? Kita tinggalkan sholat kita, atau kita mungkin murtad, atau kita mungkin
tidak lagi punya semangat untuk kita belajar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu, kita banyak memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa merahmati kita, meridhoi kita, menunjukkan kita agar senantiasa kita tetap meniti di atas jalan yang benar, yaitu Shirathul Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kajian kita di malam hari ini. Ini menambah dari penjelasan keterangan keutamaan orang yang bertobat adalah mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hidup kita dicintai oleh Allah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Banyaklah kita bertobat kepada Allah, banyak kita istighfar siang dan malam, okay? Makanya Nabi mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ah marat. Banyaklah istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Dimanapun kita berada, jalan, duduk, naik kendaraan, istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nggih, Pak Bu? Insyaallah mudah-mudahan sewaktu-waktu kita mati, diambil oleh Allah meninggal dunia, kita dalam kondisi bertobat. Kita dalam kondisi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan kita diwafatkan, dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Itu aja kurang lebihnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.